Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Penguji dan dosen penguji 1 dan 2 yang saya hormati, serta kepada dosen pembimbing Ibu Marsofiati dan Ibu Ervina Maulida yang saya hormati, perkenalkan saya Zara Aisyah Febrila dengan NIM 17124222071 dari Program Studi D4 Administrasi Perkantoran Digital Universitas Negeri Jakarta. Izinkan saya di sini untuk memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Pengolahan Informasi Digital Pelayanan Publik pada PT XYZ. Baik, pada slide berikut ini terdapat bahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian. Yang kedua, kajian pustaka yang terdiri dari konsep penelitian dan telah pustaka. Yang ketiga, metode penelitian, terdiri dari tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, sumber data dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data. Yang keempat, yaitu hasil data dan pembahasan, yang terdiri dari deskripsi data, hasil pendekatan kualitatif, dan pembahasan. Dan yang kelima adalah membahas kesimpulan dan saran. Baik, berikut adalah bab 1 pendahuluan. Slide berikut ini adalah latar belakang yang dimana di era sekarang, digitalisasi sudah menjadi kebutuhan utama termasuk dalam sektor pelayanan publik, khususnya transportasi. Melalui digitalisasi, instansi layanan publik dituntut untuk mengoptimalisasikan sistem informasi agar pelayanan yang diberikan bisa lebih cepat, transparan, dan juga akurat. Hal ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada bagaimana informasi tersebut dikelola dengan baik. Selain itu, dalam pelayanan publik, juga dikenal adanya Service Level Agreement atau SLA, yaitu standar yang mengatur waktu penyelesaian layanan agar kinerja instansi bisa terukur dan konsisten. Namun dalam praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. PPT XYZ, misalnya ditemukan adanya ketidaksesuaian antara standar waktu layanan yang ditetapkan, yaitu seharusnya 2 kali 24 jam dengan realisasi di lapangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti beban kerja yang tidak seimbang, serta pengolahan informasi yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prosedur formal yang telah ditetapkan dengan praktik operasional yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pengolahan informasi digital sebagai upaya dalam menjembatani kesenjangan tersebut, sehingga diharapkan dapat mendukung terciptanya layanan transportasi publik yang lebih efektif dan dapat diandalkan. Baik, berikut adalah prariset. Sebelum melakukan penelitian utama, peneliti terlebih dahulu melakukan prariset untuk mengetahui gambaran awal kondisi di lapangan. Pada diagram pertama, terlihat bahwa 16% responden menyatakan aliran informasi antar bagian sudah berjalan cukup baik, namun 44% masih terdapat beberapa responden yang menilai bahwa aliran informasi belum sepenuhnya lancar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah berjalan, masih ada potensi hambatan dalam proses penyampaian informasi. Selanjutnya, pada diagram kedua, terlihat bahwa 60% mayoritas responden menyatakan masih terdapat pekerjaan yang tidak selesai sesuai dengan target Service Level Agreement. Artinya, standar waktu layanan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dapat dipenuhi dalam praktiknya. Berdasarkan hasil riset ini, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengolahan informasi dan pelaksanaan layanan, khususnya berkaitan dengan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Oleh karena itu, temuan ini menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait pengolahan informasi digital dalam mendukung efektivitas layanan. Baik, slide berikutnya yaitu pertanyaan dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti kemudian merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai fokus utama dalam penelitian ini, yaitu untuk pertanyaan penelitiannya yang pertama, bagaimana alur pengolahan informasi digital dalam pelayanan publik yang diterapkan pada PT XYZ? Yang kedua, bagaimana proses bisnis pelayanan publik yang diterapkan pada PT XYZ? Yang ketiga, apa saja hambatan yang terjadi dalam aliran informasi antar unit yang memengaruhi pencapaian target Service Level Agreement atau SLA pada PT XYZ? Dan yang keempat, bagaimana strategi optimalisasi pengolahan informasi digital yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada PT XYZ. Sejalan dengan pertanyaan penelitian tersebut, maka dirumuskan juga tujuan penelitiannya,
yaitu yang pertama, menganalisis alur pengelolaan informasi digital dalam pelayanan publik yang diterapkan pada PT XYZ. Yang kedua, menganalisis proses bisnis dalam pelayanan publik pada PT XYZ. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan dalam aliran informasi antar unit yang mengaruhi pencapaian target service level agreement atau SLA pada PT XYZ. Dan yang keempat, merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan informasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada PT XYZ. Baik, slide berikut ini akan membahas bab 2 kajian pustaka, yang mana terdiri konsep penelitian. Selanjutnya, bagian ini menjelaskan kajian pustaka yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian, khususnya terkait konsep-konsep utama yang digunakan. Baik, yang pertama yaitu adalah pelayanan publik. Pelayanan publik berasal dari gabungan dua istilah, yaitu pelayanan dan publik. Secara umum, pelayanan merujuk pada aktivitas memberi bantuan, dukungan, atau fasilitasi yang kepada pihak lain agar kebutuhannya dapat terpenuhi menurut Erika Revida et al. Tahun 2021. Yang kedua, proses bisnis, yaitu proses bisnis dapat dijalankan oleh manusia atau sistem. Pemetaan proses bisnis dibutuhkan agar perusahaan dapat menggambarkan proses bisnis yang ada. Dengan proses bisnis yang efektif dan efisien dapat meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan kinerja sehingga tujuan organisasi tercapai. Menurut Hendy Maulana Jaya Saputra et al. Tahun 2020. Yang ketiga berikutnya yaitu sistem informasi manajemen atau SIM adalah sebuah sistem yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi untuk mendukung berbagai aktivitas organisasi, mulai dari pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, hingga analisis dan visualisasi data menurut Muhammad Afdan Rawajabi tahun 2025. Yang keempat, yaitu pengolahan informasi digital pelayanan publik. Dalam pelayanan publik yang dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas, itu meliputi proses pengelolaan, penyimpanan, perlindungan, serta pemanfaatan informasi melalui teknologi digital guna menunjang pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi aspek teknis operasional, tapi juga mendorong penyesuaian dalam sistem, prosedur, serta mekanisme penyampaian layanan agar lebih efektif dan efisien, menurut Norida tahun 2023. Dan yang kelima, yaitu administrasi perkantoran dalam pelayanan publik. Penerapan teknologi digital dalam proses administrasi mendorong terciptanya layanan yang lebih efisien, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan menurut Nur Fadiah Khairunisa tahun 2025. Dalam pelayanan publik dapat memberikan terwujudnya pelayanan yang responsif, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat. Dengan pemanfaatan informasi digital memungkinkan layanan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh pengguna. Kelima konsep ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana pengelolaan pelayanan publik, khususnya dalam konteks sistem informasi dan digitalisasi layanan di PT XYZ. Baik, slide berikut ini adalah membahas telah pustaka terdahulu. Penelitian pertama dilakukan oleh Rafli Pangensa dan Alsar Andri pada tahun 2025 yang membahas sistem pengolahan pengaduan pelayanan publik melalui span lapor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tersebut mampu meningkatkan transparansi dan dokumentasi pengaduan secara digital. Namun masih terdapat kendala, terutama dalam kecepatan respons dan koordinasi antar instansi. Dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan dan persamaannya dalam hal penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas pengolahan informasi digital dalam pelayanan publik dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada sistem pengaduan span lapor di instansi pemerintah, sedangkan penelitian ini mengkaji pengolahan informasi digital di PT XYZ secara lebih luas, mencakup proses internal dan eksternalnya. Selanjutnya, yang kedua, penelitian oleh Syamsuddin Madun dan rekan pada tahun 2025 mengkaji sistem pengolahan pengaduan dalam
upaya mencegah maladministrasi. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem pengaduan berperan sebagai instrumen pengawasan, di mana digitalisasi mampu meningkatkan transparansi serta kontrol terhadap kinerja pelayanan. Dalam penelitian juga terdapat perbedaan dan persamaannya dalam hal penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam mengkaji sistem berbasis digital pada pelayanan publik. Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan pengaduan untuk mencegah maladministrasi, sedangkan penelitian ini mencakup pengelolaan informasi digital secara lebih luas meliputi pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan informasinya. Baik, selanjutnya masuk ke bab 3, metode penelitian. Slide berikut ini yaitu tempat dan waktu peneliti melakukan penelitian. Waktu penelitiannya itu berawal mulai dari bulan Agustus tahun 2005 sampai bulan April tahun 2006, bertempat di PT XYZ, jenis instansinya itu pelayanan publik, berlokasi di daerah Jakarta Timur. Berikut metode penelitian yang digunakan, mulai dari desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan sumber data dan sampel penelitiannya itu diperoleh melalui wawancara dengan metode pemilihan sampel pendekatan purposive sampling. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu menggunakan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan data sekundernya itu melalui studi pustaka. Dan teknik absen datanya menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Berikutnya itu teknik analisis data yang bermula tahapannya dari pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian reduksi data, proses menyederhanakan dengan merangkum memilah bagian yang relevan. Kemudian penyajian data, proses menampilkan hasil penelitian secara jelas dan terstruktur. Dan yang terakhir, melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu dengan meninjau ulang observasi, wawancara, dan catatan untuk memperoleh kesimpulan. Berikut adalah gambar teknik analisis datanya. Selanjutnya, bab 4, membahas hasil dan pembahasan. Pada slide berikut ini terdapat deskripsi data, yaitu pada unit analisis dan lingkup penelitian. Penetapan PTXTZ sebagai lokasi penelitian didasarkan pada perannya sebagai instansi yang telah menerapkan sistem pelayanan berbasis digital dalam menunjang aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Kemudian deskripsi partisipan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu responden yang merupakan karyawan divisi pelayanan bagian relasi pelanggan yang aktif dalam pengelolaan informasi pelayanan publik pada PT XYZ. Pada tabel di sebelah kanan, yaitu terdapat partisipan A dengan masa kerja 6 tahun, jabatannya kepala seksi. Yang kedua, partisipan B, masa kerja 3 tahun, jabatannya relasi pelanggan. Yang ketiga, partisipan C, masa bekerja 2 tahun, jabatannya relasi pelanggan. Dan yang terakhir, partisipan D, masa bekerjanya 5 tahun, dengan jabatan relasi pelanggan. Berikut membahas hasil data pendekatan kualitatif, yaitu yang pertama penerapan alur pengelolaan informasi digital dalam pelayanan publik yang diterapkan pada PT XYZ. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pengolahan informasi digital dalam pelayanan publik di PT XYZ telah berjalan secara sistematis melalui alur penerimaan laporan, klasifikasi, hingga eskalasi ke sistem CRM ticketing sebagai pusat pengelolaan. Laporan pelanggan berasal dari berbagai kanal seperti call center, media sosial, WhatsApp, email, dan aplikasi layanan. Namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya integrasi antara kanal layanan. Perbedaan akses informasi terlihat dari pelanggan pengguna aplikasi yang dapat memantau status laporan secara mandiri, sementara pengguna kanal lain harus menghubungi customer care. Hal ini menyebabkan transparansi dan pengalaman layanan belum konsisten. Pada bagian sebelah kanan, terdapat flowchart alur pengolahan informasi pada PT XYZ, yang dimana mulai dari bagian pelapor, kemudian staff customer care, kemudian
koordinator customer care, dan kemudian ke unit kerja terkait untuk dieskalasi. Kemudian yang kedua, proses bisnis pelayanan publik yang diterapkan pada PT XYZ. Berdasarkan hasil wawancara, proses bisnis pelayanan publik yang diterapkan pada PT XYZ menunjukkan adanya alur kerja yang terstruktur, dimulai dari penerimaan laporan pelanggan, proses identifikasi permasalahan, hingga koordinasi dengan unit terkait untuk penanganan lebih lanjut. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan koordinasi antar unit, lamanya waktu penanganan pada beberapa jenis laporan, serta belum meratanya kecepatan respons di setiap kanal layanan. Kemudian pada bagian kanan terdapat data yang disajikan, yaitu untuk alur proses bisnisnya yang dikategorikan voice of customer setelah tahap penggunaannya. Untuk pertanyaan, itu dilakukan oleh staf customer care dan koordinator customer care. Untuk kategori keluhan, yaitu oleh staf customer care, koordinator customer care, kepala seksi customer relationship, kemudian kepala departemen relasi pelanggan, dan yang terakhir kepala divisi pelayanan dan SPM, dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya. Kemudian kategori apresiasi yaitu oleh staf customer care, dan untuk kategori saran yaitu oleh staf customer care dan koordinator customer care. Berikut hasil data hambatan yang terjadi dalam aliran informasi antar unit yang memengaruhi pencapaian target service level agreement atau SLA pada PT XYZ, yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan para partisipan menunjukkan aliran informasi antar unit kerja dalam proses pelayanan publik di PT XYZ belum sepenuhnya berjalan optimal. Karena dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi kelancaran koordinasi dan pertukaran informasi, sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian layanan dan pencapaian target service level agreement. Dan kemudian yang terakhir yaitu hasil data dari strategi optimalisasi pengelolaan informasi digital yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada PT XYZ, yang mana berdasarkan hasil wawancara dengan para partisipan, optimalisasi pengelolaan informasi digital menjadi salah satu upaya penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di PT XYZ. Strategi yang dilakukan melalui pemanfaatan laporan pelanggan sebagai bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala dan meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, peningkatan pemahaman dan kedisiplinan sumber daya manusia juga menjadi fokus utama yang dilakukan melalui pelatihan dan evaluasi kinerja secara berkala guna mendukung pencapaian target SLA. Kemudian slide berikut ini membahas pembahasan data pada penerapan alur pengelolaan informasi digital dalam pelayanan publik yang diterapkan pada PT XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur pengelolaan informasi digital di PT XYZ telah berjalan secara struktur, dimulai dari penerimaan laporan melalui berbagai kanal hingga proses identifikasi dan penentuan unit penanganannya. Namun terdapat perbedaan akses informasi antar kanal, di mana pelanggan yang tidak menggunakan aplikasi harus melakukan konfirmasi ke customer care untuk mengetahui perkembangan laporan. Kemudian pembahasan proses bisnis pelayanan publik yang diterapkan pada PT XYZ, yaitu hasil penelitian melalui observasi juga menunjukkan bahwa alur pelayanan telah berjalan secara berkelanjutan, mulai dari penerimaan laporan hingga penyelesaian oleh tim operasional. Akan tetapi, permasalahan utamanya itu terletak pada aspek implementasi, khususnya dalam hal kecepatan koordinasi, durasi penyelesaian, serta konsistensi penyampaian informasi pada pelanggan. Berikutnya pembahasan hambatan yang terjadi dalam aliran informasi antar unit yang mengaruhi pencapaian target service level agreement atau SLA pada PT XYZ. Hasil penelitian melalui observasi juga menunjukkan bahwa alur pengelolaan telah berjalan secara berkelanjutan, mulai dari penerimaan laporan hingga penyelesaian oleh tim operasional, akan tetapi permasalahan utama terletak pada aspek implementasi, khususnya dalam hal kecepatan koordinasi, durasi penyelesaian, serta konsistensi penyampaian informasi kepada pelanggan. Dan yang terakhir, pembahasan mengenai strategi optimalisasi pengelolaan informasi digital yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada PT XYZ, yaitu hasil penelitian menunjukkan strategi optimalisasi pengelolaan informasi digital di PT XYZ dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar unit.
penguatan sistem dan teknologi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Selain itu dilakukan penyederhanaan alur kerja, penguatan SOP, serta pelatihan dan evaluasi berkala guna meningkatkan kualitas pelayanan dan mencapai target SLA. Berikutnya bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Berikut ini adalah slide pembahasan kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, pengelolaan informasi digital di PT XYZ sudah berbasis sistem digital, namun belum optimal karena kurangnya integrasi sistem dan koordinasi antar unit. Yang kedua, proses bisnis pelayanan publik telah terstruktur, tetapi masih terdapat kendala koordinasi yang menyebabkan kelambatan dan efisiensi layanan. Yang ketiga, hambatan utama meliputi keterlambatan informasi, kurangnya koordinasi, dan kesadaran SDM yang berdampak pada tidak tercapainya target SLA dan kepuasan layanan. Dan yang keempat, optimalisasi perlu dilakukan melalui peningkatan SDM, yaitu sumber daya manusianya, penguatan koordinasi, komunikasi terstruktur, serta penerapan SOP yang konsisten untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dan kemudian untuk sarannya terdapat terbagi 3. Yang pertama, menegaskan dan menerapkan SOP secara konsisten agar sesuai dengan target SLA. Kedua, meningkatkan sosialisasi kepada petugas terkait pentingnya penanganan laporan pelanggan. Dan yang ketiga, menerapkan sistem notifikasi otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban kerja. Baik, sekian pemaparan hasil penelitian skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.